Kurasakan sakit yang mampu membuatku menjerit. Aku tak pernah membayangkan bahwa kakiku akan seperti sekarang. Bengkak dan membiru. Semalam, Mas Agung sudah mengompresnya. Tetapi bengkaknya semakin membesar. Kakiku saja tak terima dengan perlakuan baiknya yang tiba-tiba. Apalagi hatiku. Dengan santainya ia keluar masuk ke kamarku tanpa mengetuk terlebih dahulu. Meski tak sopan. Tetapi aku tak menegurnya. Entahlah. Logikaku sepertinya mewajarkan aksinya. Jika dirinya tak ada, mungkin aku tak bisa berpindah tempat. Sebenarnya, aku masih bisa berjalan. Meski pincang dan akan merasakan sakit yang luar biasa. Namun, dengan tegas Mas Agung yang melarangku dengan alasan sakit dan bengkaknya akan semakin bertambah dan akan memakan waktu yang lama untuk sembuh. Kapan lagi waktu yang tepat untuk memberikannya perintah? Hari seperti ini tak akan terulang lagi. Mari kita pergunakan waktu yang sangat langka ini. Suara daun pintu yang terbuka membuatku menyembunyikan ponsel. Aku yang masih berbaring menutup sebagian wajah. Berpura-pura baru bangun dari tidur cantik ini. Kau sudah bangun? Pertanyaan yang sangat konyol. Sudah tahu mata ini terbuka. Masih saja ditanya. Aku menyingkap selimut. Lalu berusaha untuk duduk. Mas tidak ke kampus? Atau ke kantor? Tanyaku heran. Sebab hari ini merupakan hari kerja dan ia masih berpakaian santai. Aku memutuskan untuk tidak bekerja hari ini. Lah, kok bisa? Ucapku lalu berniat ingin turun dari ranjang queen size yang masih kurang luas untukku. Salahkan tubuh mungilku yang masih saja hiperaktif meski mataku sudah terpejam dan mimpiku sudah terlalu melambung tinggi. Hampir saja kata, wow, keluar dari bibirku. Saat ia membantuku turun dari kasur. Memapah dan mengantarku ke kamar mandi untuk membasuh wajah yang kusut ini. Manis, ya, ucapan dan tingkahnya sangat manis dan sopan menyapa telinga dan mataku. Mengapa ia berubah? Apakah Lydia mencampakkannya? Ataukah ia hanya ingin menebus kesalahannya? Entahlah, yang jelas aku menikmati perubahan itu. Lumayan. Diratukan dalam beberapa jam terakhir ini. Aku menutup pintu kamar mandi. Tak membiarkan Mas Agung menyaksikan aktivitasku yang harus nangkring di toilet. Semalam aku bertanya pada Mas Agung tentang nasib motor yang hanya dibiarkan di sana. Dan ia mengatakan bahwa motor itu sudah di bengkel, sebab kecelakaan itu terjadi tepat di depan bengkel. Padahal, kemarin aku tak melihat bengkel di sekitar sana. Mungkin karena sudah panik, sehingga diriku tak memperhatikan keadaan di sekitar. Seandainya Mas Agung tak datang, mungkin semuanya akan repot. Untuk pertama kalinya aku merasa tenang dan lega dengan kedatangan lelaki yang berstatus sebagai suamiku. Untuk pertama kalinya juga, aku merasa bersyukur memilikinya. Ternyata memiliki suami sangat membantu. Tunggu, apakah baru saja aku mendeklarasikan untuk tetap menjadi istrinya? Bagaimana dengan perceraian? Apakah aku harus bertahan? Aku membuka pintu kamar mandi dan dia masih berada di sana. Duduk di pinggiran kasur sambil termenung. Dilihat dari sudut manapun ia tetaplah berwajah tampan. Suamiku termasuk jajaran manusia good looking dan good reckoning. Pantas saja, banyak wanita yang tertarik padanya. Termasuk diriku sendiri. Namun, itu dulu. Kalau sekarang, aku pun tak tahu. Seolah tersadar dengan kedatanganku. Ia segera berdiri dan kembali membantuku berjalan. Padahal sebenarnya aku masih bisa sendiri. Mengapa kau sangat lama di dalam sana? Aku mendecakkan lidah, memenuhi panggilan alam Mas. Jawabku santai. Kulihat ia segera memalingkan wajah, berusaha menyembunyikan senyuman yang nahasnya terlihat olehku melalui pantulan kaca di meja rias. Aku sudah membuatkanmu bubur. Kabarnya yang lagi-lagi mampu membuat alisku berkerut. Apa dia benar-benar Mas Agung? Aku memandangnya tak percaya. Sungguh lelaki ini sangat berubah. Apakah jin penunggu rumah membisikkan mantra untuk melembutkan sikapnya? Atau justru malaikat yang meniupkan kata-kata mutiara sehingga ia seketika bertobat? Aku menghela napas kasar, menatap semangkuk bubur yang sudah tertata di meja. Bubur identik dengan mereka yang sakit dan memerlukan makanan halus untuk memperlancar pencernaan. Sedangkan aku, hanya sakit pada kaki. Memangnya nasi lembek itu mampu membuat bengkak di kaki ini mengurang? Mas, hanya kakiku yang sakit, bukan kepala, tenggorokan, maupun lambung. Mengapa harus mengonsumsi makanan hambar seperti itu? Tolakku.
Seketika raut kecewa di wajahnya tampak jelas. Membuatku melunak. Sedikit kasihan. Segera kuyakan saja. Ia pasti sudah berusaha keras untuk membuatkan untukku. Sekali lagi harus kuakui bahwa sikapnya jelas berubah dari suamiku seminggu yang lalu. Dia orang lain. Dia berbeda. Namun ketampanannya masih tetap sama. Hal yang membuatku sulit untuk berpaling. Wajahnya terlalu sayang untuk diabaikan. Sekali lagi. Dengan sangat berat hati harus kuakui bahwa kedatangan orang yang tak menganggapku keluarga adalah sebuah kesialan. Aku hanya tersenyum geli saat Ibu Maya begitu mengkhawatirkanku di depan Mas Agung. Ditambah Mira yang tiba-tiba begitu peduli. Ia membawa martabak manis dengan isian coklat dan kacang. Entah berapa kalori yang terkandung di dalamnya. Tetapi aku tetap suka. Meskipun ku tahu bahwa mereka hanya bersandiwara. Tetapi aku cukup bersyukur. Kapan lagi mendapat traktiran makanan? Hitung-hitung rezeki di siang hari. Meski ku tebak tingkat keikhlasan mereka sangat rendah. Kau sangat merepotkan, bisik Mira saat Mas Agung meninggalkan kami di kamar. Sudah kuduga, tak mungkin mereka akan mempertahankan kebaikannya. Bukankah hanya kakimu yang sakit? Lecetnya cuma sedikit. Mengapa anakku harus merawatmu sepanjang hari? Ucap Ibu Maya kesal. Tak terima jika anaknya tidak masuk kerja dengan alasan menemaniku. Padahal aku tak pernah memaksa Mas Agung untuk merawatku. Ia dengan sukarela menawarkan diri untuk memberikan bantuan. Aku terdiam. Menatap mereka bergantian. Sungguh memiliki mertua beserta ipar yang egois dan tak mau kalah adalah ujian yang mampu membuat jiwaku seakan melayang. Setiap bertemu ada saja hal yang akan menjadi perdebatan. Kau tahu Nara, andai aku bisa memilih menantu, aku tak akan memilihmu. Kau sangat beruntung bisa bertemu dengan Ayah Agung. Sepertinya ia mengeluarkan unek-uneknya. Aku tak kaget mendengarnya, sebab sifat mertuaku memang seperti itu. Perempuan yang berusia 50 tahun itu memang suka berterus terang padaku, termasuk ketidaksukaannya. Bukankah dia yang sangat beruntung, mendapat menantu sepertiku? Segala jenis pekerjaan rumah tangga bisa kulakukan. Mengganti gas, mengangkat galon, mengganti bola lampu yang mati, memperbaiki kabel listrik yang putus, bahkan memanjat genteng sanggup kukerjakan. Di mana lagi ia bisa mencari menantu sepertiku? Menantu limited edition, multi-talent. Jika mertua bisa dipilih, aku juga sama Bu. Akan mencari mertua yang tidak banyak maunya dan mampu menghargaiku. Kulihat keduanya syok dengan penuturanku yang cukup berani. Semuanya akan perlahan-lahan berubah. Aku berusaha untuk keluar dari zona nyamanku. Berdiam diri bukan lagi gayaku. Nara, sampai kapan kamu akan melawan kami terus? Bukankah aku sudah berbaik hati padamu? Ibu Maya tiba-tiba menjerit pilu. Aku mengernyit bingung dengan aksinya yang tiba-tiba berubah. Suaranya seperti jika ia sangat sedih. Padahal, tadi dirinya lah yang menabuh gendang peperangan di antara kami. Namun, kebingunganku tak bertahan lama. Aku tahu alasannya tiba-tiba bersedih. Mas Agung telah berada di ambang pintu, mendengar semua ucapan kesedihannya yang disebabkan olehku, si menantu pembangkang. Terlalu sering menyaksikan sinetron ala ikan terbang, membuatnya juga ikut-ikutan pandai bersandiwara dan bermuka dua. Aku menunduk menyembunyikan senyum seringai. Sungguh, mereka sangat lihai memutarbalikkan keadaan. Ibu Maya dan Mira segera pamit pulang, meninggalkanku dan Mas Agung yang sudah menatapku dengan tatapan kecewa. Mengapa kau selalu memperlakukan ibu seperti itu? Dia ibuku. Harusnya kau menghargai setiap kebaikannya. Dia rela datang jauh-jauh kemari untuk menjengukmu. Tetapi kau membalas kebaikannya dengan perkataan yang mampu menyakiti hatinya. Geramnya membuatku tak bisa berkata-kata. Aku tak berniat menanggapinya. Biarlah dia sibuk dengan spekulasinya sendiri. Seberapa meyakinkan ucapanku, tetap saja ia akan membela ibunya. Mengapa kau diam saja, Ra? Haruskah kau pergi ke rumah ibu dan meminta maaf? Aku menatapnya tak percaya. Selama ini ia selalu saja percaya dengan perkataan ibunya, tanpa terlebih dahulu menanyakan dan mendengar jawabanku. Kembali ku membuang pandangan dan mendengus di waktu yang bersamaan. Ah, satu suka kebohongan dan yang satu mudah terperdaya. Sangat cocok, gumamku pelan. Mas Agung mungkin mendengarnya, tetapi aku tak peduli. Sejenak kulupakan semua kebaikannya yang pernah ia lakukan beberapa jam terakhir ini. Sungguh,
Aku menyesal telah kembali menaruh harapan padanya.